Dasar negara Malaysia. Latar belakang. Malaysia merupakan salah satu negara yang terletak di antara bentangan besar Laut Tiongkok Selatan dan berbatasan langsung dengan Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi geografis negara yang berdekatan mampu menimbulkan beberapa konflik antar negara bertetangga. Untuk hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia banyak mengalami pasang surut. Namun, karena pada dasarnya orang Malaysia dan Indonesia berasal dari rumpun yang sama dan mereka menganggap diri mereka saudara-saudara, terkadang konflik tersebut pasti akan reda dalam jangka waktu tertentu atas dasar kesatuan dan kepentingan. Malaysia merupakan negara yang memperoleh kemerdekaan pada 31 Agustus 1957. Malaysia merupakan sebuah negara bangsa yang terbagi menjadi semenanjung Malaysia, Sabah, dan Sarawak. Malaysia terdiri dari 13 negara bagian, yaitu Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Melaka, Johor, Kelantan, Terengganu, Sabah, dan Sarawak, dan satu pemerintah federal yang terdiri dari 3 wilayah, yaitu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Labuan, dan wilayah Persekutuan Putrajaya. Rukun negara adalah ideologi nasional Malaysia. Ideologi ini dibentuk pada 31 Agustus tahun 1970 oleh Dewan Gerakan Negara. Setahun setelah terjadinya insiden 13 Mei 1969 yang menghancurkan persatuan dan ketentraman negara. Rukun negara diumumkan pertama kali oleh Raja Malaysia kala itu, Seri Paduka Baginda yang dipertua Agung Tuanku Ismail Nasiruddin Sahibni almarhum Sultan Zainal Abidin, wafat 20 September 1979, yang bergelar Yang di-Pertuan Agung IV. Menurut laman resmi pemerintahan Malaysia, rukun negara diperkenalkan menyusul peristiwa kerusuhan rasial 13 Mei 1969 yang melemahkan persatuan di kalangan Malaysia. Tujuan dibentuknya Rukun Negara Malaysia. Rukun negara dengan tujuan utama, yaitu membentuk perpaduan yang kukuh. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia, ungkap laman tersebut. Berikut petikan kelima sila Rukun Negara Malaysia. Yang pertama yaitu kepercayaan kepada Tuhan, yang kedua kesetiaan kepada raja dan negara, ketiga keluruhan perlembagaan, yang keempat kedaulatan undang-undang, dan yang terakhir kesopanan dan kesusilaan. Selanjutnya penjelasan mengenai kelima sila Rukun Negara Malaysia. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Bangsa dan negara ini telah dibuat atas kepercayaan yang kokoh ke Tuhan. Dalam kepercayaan beragama inilah akan menjadikan bangsa dan negara ini sebagai satu bangsa dan negara yang berdaulat. Konstitusi Persekutuan menetapkan bahwa Islam adalah agama resmi federasi. Namun agama dan kepercayaan lain dapat diamalkan dengan aman dan tentram. Menyadari betapa pentingnya keteguhan pegangan anggota masyarakat terhadap ajaran agama masing-masing, prinsip ini telah dipilih sebagai prinsip satu dalam rukun negara. 2. Kesetiaan kepada raja dan negara. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi parlementer dan raja konstitusional dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung sebagai kepala negara. Kesetiaan kepada raja dan negara berarti bahwa setiap warga negara harus berkonsentrasi penuh, taat, setia, jujur, dan ikhlas kepada Seri Paduka Dia Yang Pertuan Agung. Di negara bagian pula, penduduk berfokus taat setia kepada raja yang memerintah negeri tempat mereka tinggal tanpa mengurangi taat setia kepada Yang di-Pertuan Agung. 3. Keluhuran perlembagaan. Prinsip ini menekan perlunya rakyat menerima, mematuhi, dan mempertahankan keluhuran atau kemudian perlembagaan negara. Perlembagaan negara adalah sumber hukum yang tertinggi. Fungsinya untuk melindungi setiap warga negara ini akan hak dan keistimewaan mereka sebagai warga negara. Setiap warga negara Malaysia diinginkan menghormati, menghargai, serta memahami maksud dan konten dan latar belakang sejarah pembentukan perlembagaan negara. Perlembagaan Malaysia menetapkan pola politik dan posisi sosial ekonomi rakyat di negara ini. Ia adalah sumber referensi untuk segala hal yang berhubungan dengan sistem pemerintahan, hukum, posisi dan hak sosial ekonomi rakyat. 4. Kedaulatan undang-undang.
Keadilan didirikan atas kedaulatan hukum, di mana setiap rakyat sama tarafnya di hukum negara. Kebebasan dasar aman untuk semua warga negara Malaysia. Hukum negara berbasis ke konstitusi. Oleh itu, kedaulatannya harus diterima dan dipertahankan. Tanpa hukum, hidup bermasyarakat dan bernegara tidak aman dan stabil. Maka hukum negara dijamin pula oleh institusi kehakiman yang bebas dan beribawa. Keberadaan hukum akan menjamin kehidupan anggota masyarakat dapat bergerak dengan licin dan teratur tanpa kekacauan, di mana semua anggota masyarakat akan merasa aman. 5. Kesopanan dan kesusilaan. Prinsip kelima ini menekankan perkembangan kepribadian dan tingkah laku seseorang rakyat. Tujuannya adalah untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan bersusila sesuai dengan kampanye budi, bahasa, dan nilai murni yang dilakukan sekarang. Sikap bersopan santun dan bersusila bermanfaat untuk membentuk seseorang dan masyarakat yang berdisiplin dan bermoral tinggi yang akan membantu menciptakan masyarakat yang harmonis. Prinsip ini menjadi panduan agar perilaku masyarakat selalu dilindungi dan berkembang sesuai dengan kepribadian, bangsa, dan nilai-nilai murni. Perbedaan sistem pemerintahan Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia terletak di Asia Tenggara. Lokasi dua negara ini saling berdekatan. Bahkan, posisi geografis Malaysia berbatasan langsung dengan Indonesia. Kedua negara ini sama-sama tergabung dalam ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Jika melihat dari sistem pemerintahannya, Malaysia menganut sistem pemerintahan parlementer, sedangkan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan Indonesia. Indonesia memiliki bentuk pemerintahan republik dan berbentuk negara kesatuan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam sistem pemerintahannya, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Hal ini disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir, sistem pemerintahan Malaysia. Dilansir dari situs Universitas Negeri Yogyakarta, Malaysia menganut sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan ini didasarkan pada model British Westminster. Sistem pemerintahan ini dikepalai oleh Yang di-Pertuan Agung sebagai kepala negara, Dewan Negara atau Senat serta Dewan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pasal 32 dan 40 Konstitusi Federal Malaysia dituliskan jika Yang di-Pertuan Agung merupakan seorang raja konstitusional yang dipilih untuk menjabat selama 5 tahun.